Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perjalanan Jakarta menuju Jawa Barat para penggemar setia channel Infosa. Sekedar informasi di malam ini, perjalanan Jakarta Jawa Barat, jalan yang alhamdulillah tidak terlalu macet. Kami dalam perjalanan ini dari Jakarta Selatan menuju Jawa Barat, yakni Depok, Citayam, sampai Bogor dan seterusnya. Oke, posisi malam ini dengan kesejukan angin yang begitu bersepoi-sepoi. Semoga dalam perjalanan ini suara sekeras tadi Allah mudahkan perjalanan sampai tempat tujuan. Nah, sekedar informasi untuk teman-teman sekalian, perjalanan malam ini sangat menyenangkan, tidak terlalu macet. Kalau di siang hari begitu panas teriknya matahari, sehingga ingin melakukan perjalanan jauh, kalau bisa di malam hari, sehingga bisa terhindar dari teriknya panas matahari dan terhindar dari macet juga. Nah, Jakarta ini tidak terlepas dari namanya macet. Kalau tidak macet berarti bukan Jakarta namanya. Kalau Jakarta harus macet. Sementara kami sudah berada di posisi Jalan Raya Pasar Minggu, masih wilayah Jakarta Selatan. Oke. Halo Kena Kumis, bagaimana informasi seputar Infosa malam ini? Semoga Kena Kumis bisa memberikan komentar-komentar terbaiknya. Oke, Kena Kumis. Baik kawan-kawan, jadi malam sedang menuju dari Jakarta Selatan ke Jawa Barat. Oke, Saya bersama dengan diinfokan juga untuk berhati-hati. Diinfokan untuk berhati-hati dalam mengendarai, ya terutama keselamatan kita. Barusan kita dengar suara berisik yang dikeluarkan oleh motor-motor yang tidak bertanggung jawab. ya Yang betul. suara yang kalau mau dibilang bisa mengganggu ketenangan orang lain. Ya, Maka kami lewat malam ini memberikan informasi kepada teman-teman sekalian yang menonton channel Infosa. Ya, mungkin ya kondisi malam memang tidak ada kendaraan yang begitu banyak, tetapi dengan kehati-hatian kita dalam menyetir baik mobil maupun kendaraan beroda dua, karena terutama kita mengutamakan keselamatan kita dalam perjalanan. Karena kalau kita berkendaraan, dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, kita bisa menabrak ataupun orang yang menabrak kita. Dan kedua, hal ini tidak bisa dipungkiri. Maka disarankan agar senantiasa berhati-hati dalam berkendaraan saja. Karena banyak teman-teman kita ketika berkendaraan bawa motor dengan ngebut-ngebut terlalu membahayakan. Ya, jadi diinformasikan. Posisi kami sekarang sudah berada di lewat Jakarta Selatan di stasiun Kalibata. Sekarang kami menuju ke stasiun Lenteng Agung. Ya, ini posisi arah kita balik dari bisa balik ke Pancoran, Pasar Minggu dan seterusnya, Kalibata. Ini adalah jembatan putar balik ya. Kita nggak bisa lintas atas, nggak bisa. ya, Kadang-kadang ada yang lintas atas, tahu-taunya di sini pasti mutar balik karena nggak bisa nembus. Ya, ini kondisi jembatan ini bukan jembatan penyeberangan ya. ya, Penyeberangan mutar balik, bukan jembatan melintas ke arah lurus masuk ke Lenteng Agung. Di informasi juga kepada teman-teman sekalian,
yang berkendaraan roda 2 maupun roda 4, jembatan penyeberangan non tol yang dibangun ini bukan jembatan lintasan jalan pintas ya, tapi jembatan mutar arah, yakni mutar balik. Jadi intinya malam ini kami memberikan informasi atau kondisi lalu lintas atau kondisi jalan yang kemudian kami lalui malam ini bersama dengan Ustadz Arul. Jadi Ustadz Arul ini kebetulan beliau tinggal di Jawa Barat dan tadi beliau ada sedikit aktivitas di Jakarta, dan kemudian malam ini saya bersama-sama dengan beliau untuk bertolak dari Jakarta ke Jawa Barat. Iya. Karena kebetulan besok kita ada satu agenda kegiatan besar di Jawa Barat, dan nama kegiatannya saya tidak bisa sebutkan di sini karena Saksikan aja besok. masih dalam persiapan. Jadi kawan-kawan tidak perlu saya sampaikan kalau saya diberitahukan. Bang, ini tapi kita udah di mana nih ya? Masih di wilayah Lenteng Agung. Lenteng Agung ya? Lenteng Agung ini pakai panjang juga nih. Ini Tanjung Barat, Tanjung Barat. Tanjung Barat ya? Ya, Tanjung Barat. Setelah Tanjung Barat, Lenteng Agung. Iya betul, ini stasiunnya. Stasiun Lenteng Tanjung Barat. Barat. Kawan-kawan mohon maaf karena saya juga belum pernah ke wilayah Jawa Barat, jadi saya kurang hafal soal wilayah-wilayah yang ada di sekitaran. Menuju ke Jawa Barat itu saya kurang hafal. Paling sekitaran Cikini dan sejenisnya ya yang ada di Jakarta Pusat. Berarti ini yang apa? Ya, tadi itu Lenteng Agung. Lenteng Agung ya? Ya, Tanjung Barat. Tadi Tanjung Barat. Tadi kita menuju ke stasiun Lenteng Agung. Iya. Setelah Lenteng Agung, Universitas Pancasila. Wah, ini teman-teman, kondisi seperti ini bisa membahayakan. Iya. Ya, kita bisa lihat ada motor yang begitu cepat sekali. Ya, hati-hati sekali kita dalam berkendaraan malam ini. Karena memang banyak kaum muda yang hobinya suka tebus alias balap-balapan. Nah, kondisi jalan yang sepi, mereka ya, dengan maunya. Ya, dengan maunya ngegas full. Nah, ini yang kita lakukan. Jika terjadi remblok ataupun padat dan sebagainya bisa membahayakan pribadi diri kita masing-masing ya. Oke. Ini Kondisi malam ini jalan agak sepi ya Bang ya? Ya, sepi banget. Kalau malam ini sepi, enak. Sepi ya, enak ya? Makanya kalau saya biasa kalau beraktivitas di Jakarta, jalan pagi, pulang itu nggak mau sore, nggak mau siang, nggak mau. Ya. Karena macet banget. Makanya tadi saya bilang, Jakarta itu kalau tidak macet bukan Jakarta. Iya, betul. Ya, jadi waktu yang sangat tepat sekali itu waktu malam hari. Malam hari pun lihat kondisinya juga. Jangan jam 7, jam 8 masih macet juga. Ya. Nah, sekarang kita ambil waktu yang aman jam 10, 11, 12 sampai ke atasnya. Jadi insya Allah perjalanan kita santai, ngobrol kita santai. Ya, kita tidak terburu-buru, kemudian tidak merasakan panas. Ya, tidak haus. Hanya kita fokus untuk nyetir, menjaga keselamatan dalam perjalanan pada saat nyetir, baik kendaraan beroda 1, roda 2 maupun roda 4. Ya. Berarti Abang untuk aktivitas kalau pagi itu pagi sekali ya untuk ke Jakarta. Pagi sekali. Dan kalau balik pun pasti malam ya. Harus malam untuk menghindari kemacetan di panas. Karena kalau wilayah-wilayah sini sepertinya macet kayaknya ya Bang. Iya, kalau siang ya. Siang macet. Lagi pulang kerja. Macet sekali. Yang cukup biasa. Bagaimana kita bisa mengetahui situasi dan kondisi di jalan. Ya, setiap tempat pasti ada tempat-tempat yang ramai dan sebagainya.
masyarakat yang fisikanya. Nah, apa pesannya untuk kendaraan kayak gitu ya, Bang? Ya, ada pesan untuk kendaraan-kendaraan yang ngebut, ya jagalah, jaga jarak, itu terutama jaga jarak. Karena kalau kita sudah jaga jarak, insya Allah terhindar dari kendaraan. Nah, tapi kalau ngebut, kita tidak bisa mengontrol jaga jaraknya. Jadi tiba-tiba dekat, tiba-tiba jauh, nah ini yang membahayakan. Bahaya sekali kalau bawa kendaraan begitu ya. Iya, bahaya sekali. Kan selalu, kalau pribadi saya itu terutama mengutamakan keselamatan. Wah, Ya, jadi bawa motor pun dengan hati-hati banget. Hati-hati dalam bergerak. Jadi kita tidak terburu-buru ya. Yang namanya berkendaraan pasti selalu ada hukum alamnya sudah seperti itu. Bagaimana kita bisa mewaspadai, kita bisa menjaga. Kondisi Lenteng Agung sudah masuk Lenteng Agung. oh ini udah arah ke Depok Ya, ya? arah Depok Universitas Pancasila. Oh, Depok Kelapa 2. Nah, oke Bang Kena Kumis, Ya. bisa diambil itu menara masjid Ya, betul. dengan Ini cahaya lampu masjid. yang bagus. Coba pelan-pelan aku Iya. supaya saya paham bisa masjid mewah memang. Ini salah satu masjid di kawasan Lenteng Agung Masjid berbiasa. Universitas Pancasila. Ya, Ah. sering kami mampir juga sholat di sini. Masjid ini Ya. biasa, Bang. Ya, Sholat di sering, sini sering juga? sholat di sini juga sering. Oh, Ya, masjid jadi paling mewah, masih untuk kawan-kawan. di pinggir kita rehat sejenak. Ini masjid Jami Nurul Huda. Masjid Jami Nurul Huda. Nurul Huda. Ya. Ini Masjid Lenteng Agung ya? Iya, Masjid Lenteng Agung antara Lenteng Agung dan Universitas Pancasila. Oke. Nah, ini masjidnya. Tapi berarti ini salah satu masjid termewah yang ada di lingkungan ini. ya salah satu masjid Masjid terbaik ya. ya, yang dia berada di poros jalan juga. Ya, betul. Kalau waktu sholat itu ramai banget. Ya. Ya, lantai 1, lantai 2. Bagus. Luar biasa kawan-kawan. Oke. Mudah-mudahan kita sekali-sekali bisa Hampir sholat. mampir sholat di masjid Kami- itu kawan-kawan. Mau sholat cuma udah lewat ya, udah di Ya. jam ini masjid udah tutup. Karena kebetulan udah malam dan waktu sholatnya udah lewat. Dan Itu sholat jadi maghrib kalau kali ya. kita masih kayak jam-jam masih maghrib gitu ya, Ya, maghrib isya rame banget. ya kita bisa luangkan waktu untuk sholat di situ sholat kayaknya. di masjid. Soalnya nyaman sekali kalau sholat di Jami masjid Nurul itu. Huda. Kelihatan dari luarnya saya sudah nyaman begitu ya. Di dalamnya bagus, dingin, sejuk. Oke, kembali lagi di poros jalan. Ya, Lenteng tadi Agung. itu iklan. Ya, Lenteng Agung, kemudian menuju ke stasiun Universitas Pancasila. Ya, Oke. Nah, mungkin kita akan melewati stasiun Universitas Indonesia, tapi kita tidak bisa mendekat karena jalur arah kita berseberangan. nah, Ya, berseberangan sehingga kita tidak bisa melewati, tapi kita lintas untuk menuju ke stasiun Cikini. oke. Nah, kemudian masuk ke Depok. Ya, stasiun Universitas Pancasila pun di samping kiri bahu kanan kita, samping kanan bahu kita. Ya, Oke, ada satu mall yang dekat di Universitas Pancasila. Ini juga ya, merupakan tempat di mana banyak diminati oleh kaum Adam dan kaum Hawa. oke. Ya. Dan kondisi malam ini sangat sepi sekali. Kita bisa lihat kondisi terkini. Kondisi jalan santai, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Ya, betul. Ya, kita santai dalam perjalanan. Semoga sampai tempat tujuan dengan selamat. Inti daripada perjalanan setiap kita berkendaraan roda 2 maupun roda 4.
di perjalanan kita malam ini, sekaligus memberikan informasi berkaitan dengan kondisi jalan terkini. Ya, kami berada di poros jalan Universitas Indonesia. Ini sudah masuk kawasan Universitas Indonesia menuju masuk kota Depok. Ya, kita masuk kota Depok sudah kota Depok ya. Ya, masuk kawasan kota Depok. Kemudian ya, setelah kota Depok menuju masuk wilayah Jawa Barat. Ya betul. Ya. Berarti ini udah kawasan Depok ya? Ya, ini kawasan Depok. Nanti akan ada tulisan selamat datang di kota Depok. Nah, bisa di zoom. Oh, Selamat datang di kota Depok. ya betul. Iya, kita udah berada di kota Depok. Oke, para pendengar, para sahabat Infosa, ini kita sudah keluar, sudah masuk di wilayah Depok, Jawa Barat. Berarti tinggal selangkah lagi kita udah sampai di tempat kediaman. Ya, kita menuju jalan Poros Depok. Nah, kita kenal juga dengan nama salah satu pahlawan anak muda terkenal ya di zaman penjajah yang dikenal dengan Bung Margonda. Margonda ya? Iya, ini sejarah perjalanan malam ini luar biasa. Ya, ini jalan raya Depok atau disebut dengan Margonda, Jalan Margonda di Margonda Raya. Nah, ini mengingat untuk menghormati salah satu pejuang kemerdekaan, pejuang melawan penjajah, yaitu seorang pemuda yang gagah perkasa, berani melawan penjajah Belanda sehingga mempertahankan kota Depok ini. Nah, kota Depok ini adalah pertahanan daripada kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga diperkuat oleh para pejuang-pejuang kita. Salah satunya adalah Bung Margonda yang dikenang jalan ini. Margonda itu pahlawan ya, Bang ya? Salah satu pahlawan pemuda. Pahlawan pemuda ya? Pahlawan pemuda yang berjasa dalam perjuangan, terutama kota Depok. Ya, jadi kota Depok ini tidak asing. Kalau dengar Margonda itu salah satu pahlawan anak muda yang berjuang mempertahankan harkat dan martabat bangsa ini. Ya. Ya. Dan pada akhirnya wilayah ini dinamakan Iya, Jalan Raya Margonda. Oke, bisa di zoom kanan Infosa. Itu ada satu hotel yang diabadikan namanya Jalan Margo Hotel. Singkatan Margo artinya Margonda Hotel. Memang ke sana ya? Iya, bisa di zoom juga, bisa didekatkan. Sekedar informasi, ya ada Jalan Raya Margonda, kemudian dengan Hotel Margo Hotel. Ya, jadi singkatan daripada Margonda sebenarnya. Oke, untuk mengabadikan abang kita, pahlawan kita, abang Margonda, pahlawan pemuda yang namanya tidak asing di wilayah Depok ini, bahkan sampai tingkat nasional. Ya, inilah informasi jalan. Kita masih berada di poros Jalan Raya Margonda. Ya, sesaat lagi kita akan mendekati di lampu merah perempatan. Dan di sini hati-hati. Bisa memberikan informasi untuk Cawang, bisa ngambil arah Cawang Bogor arah kiri. Ya, cara Cawang Bogor arah kiri, kemudian Kukusan bisa ngambil posisi jalur kiri untuk masuk lewat tol. Luas jalan yang begitu besar. Ya, oke, ada teman-teman kita pengamen jalanan yang saat ini ya mereka mencari sesuap nasi dengan kayak aktivitas mereka. Oke, kita rehat sejenak untuk Lampu merah dulu ya. Lagu-lagu dari teman-teman kita.
Berarti masih wilayah Margonda ya? Iya, masih wilayah ya? Margonda. Masih wilayah Margonda, terlepas terus, masih terus. Nah, bisa diberikan informasi, kantor Samsat Kota Depok itu diperkirakan 3 km lagi. 3 km lagi kita belok kiri. Ya, ini kesalahan yang sangat fatal. Ada motor yang melewati lintasan lampu merah. Ini tidak taat terhadap aturan, rambu-rambu lalu lintas yang bisa membahayakan. Diinformasikan para teman-teman sekalian untuk berkendaraan diperhatikan rambu-rambu lalu lintas ada kode lampu merah, kita berhenti sejenak memberikan kesempatan kepada para pengendara lainnya untuk bisa berjalan sesuai dengan rutenya. Oke, lihat masih oke. Sudah lampu hijau, kita mulai melakukan aktivitas perjalanan kembali. Oke, diinformasikan kepada teman-teman, para saudara-saudara, para pengguna jalan, baik berkendaraan roda 2 maupun roda 4, mohon agar diperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Tadi kita lihat banyak pengendara baik roda 2 maupun roda 4, ketika ada rambu-rambu lalu lintas memberikan isyarat dengan lampu merah, tandanya kita berhenti. Ya, kita berhenti untuk memberikan kesempatan kepada jalur yang lainnya, mobil dari jalur yang lainnya bisa masuk melalui jalur untuk penyeberangan, sehingga menghindar dari kecelakaan yang terjadi. Fungsi daripada rambu-rambu lalu lintas bagaimana mengatur jalur lalu lintas sehingga tidak terjadi tabrakan antara motor dan motor, motor dan mobil dan motor. Nah, ini kita perlu mewaspadai. Sehingga ada isyarat lampu merah, lebih baik berhenti. Kita berhenti lebih baik daripada meneruskan perjalanan ketika mobil dari arah kiri ataupun arah kanan ingin mengambil jalurnya, nah, pasti terjadi tabrakan karena kita mengambil posisi yang salah. Oke. Info kasih betul mau menarik. Ya. Kita lihat saudara-saudara kita yang begitu capek bergantungan di atas truk pickup. Ya, inilah pencari rupiah. Mencari rupiah walaupun mereka tetap bekerja. Ya, dengan menumpangi mobil pickup. Oke, ya kita lewati karena mereka akan belok. Ini mau masuk saya bukan Bu? Iya, Belum ya? udah menghampiri, masih berada di Jalan Raya Margonda. Ya, sebentar lagi kita akan terlepas dari Jalan Raya Margonda, sudah masuk ke wilayah Citayam. Nah, tapi informasi juga Citayam itu masih termasuk wilayah Depok karena masih masuk dalam wilayah pemerintahan Kota Depok. Ya, masih berada di Jalan Raya Margonda. Jadi Margonda ini sangat jauh sekali. Berapa kilometer ini masih Jalan Margonda Raya. Masih berada di Jalan Margonda Raya. Nah, untuk kantor Polres Depok, Polresta Depok, kemudian sebelah kanan kita ada kantor wali kota. Ini? Ya, ini kantor wali kota. Taman Balai Wali Kota. Nah, Kota Depok. Oke. Ini lagi proses pembangunan. Ada lagi dibangun juga sehingga malam ini tidak terlalu kelihatan. Ya, betul. Info saya kira-kira perjalanan kita sudah berapa menit ya? Ya, perjalanan kita sudah berapa menit ya?
perjalanan kita sejauh ini sudah 24 menit. 24 menit. Nanti sangat cepat sekali. Cepat ya. Ya. Biasanya lama ya. Oh, kalau siang itu, Kalau siang berarti. kalau siang sekitar 1 jam. Oh, berarti Ya, oke. kalau malam lebih cepat karena Kalau malam memang jalannya sepi ya ya. kondisi jalannya tidak terganggu, jalannya sepi, Ya, ya kita bisa leluasa dalam itu. Tapi tetap kita waspada, hati-hati juga. iya, iya. Kemudian diinformasikan juga untuk para pengendara roda 2 di atas jam 1, jam 2, jam 3 waktu yang sangat rawan sekali. Di wilayah mana, Bang? Ya, di wilayah Depok dan sekitarnya, kemudian Citayam. Di sebenarnya semua tempat ada rawan-rawan yang terjadi begal. Begal ya. Ya, jadi kalau bisa untuk Berhati-hati ya. berkendaraan kalau roda 2 bisa berduaan. Ya, jangan bersatu-satu. Ya. Berbahaya, tingkat kejahatannya bisa sasarannya kepada kita. Ya. Kalau 2 orang, masalah kita tidak Masih bisa iya, sedikit aman masih, ya. iya. Tapi Artinya tetap hati-hati. tetap kita hati-hati juga. Karena kalau begal itu di atas 2-3 motor mereka berani. Ya. Ya, walaupun kita berdua, tetap mereka berani karena mereka banyak. Ya. Kalau 2-3 motor berarti 6 orang. Nah, diharapkan hati-hati sekali. Ya, jadi setiap Ya. kendaraan kita mewaspadai itu. Ya, kalau bisa cari posisi yang aman, tempat yang aman. Kalau bisa poros jalan yang digunakan seperti jalan yang saat ini, jangan jalan-jalan pintas atau jalan-jalan yang sudah sepi, lorong-lorong yang sudah sepi, jangan mudah untuk kita masuk dengan sendirinya. Jadi informasi jalan ini kita sudah terlepas dari Jalan Raya Margonda. Sekarang kita masuk ke wilayah Citayam. Ya. Kita masuk wilayah Citayam. Ini udah masuk wilayah Citayam ya? Terlepas Jalan Raya Margonda udah menuju masuk ke jalan apa ya, Cipayung, Kelurahan Cipayung. Ya, Pangkalan Kerja Krismos juga ada ya. Nah, oke, sekedar kita menginformasikan Ya, betul. berkaitan Ini dengan kalau ke arah sini gimana nih, Bang? ya, ini arah menuju ke alun-alun Depok. Ini menuju ke Ya, alun-alun Depok. alun-alun Depok. Berarti tempat wisata untuk Tempat tempat wilayah ini. wisata, ya bila boleh dibilang sini tempat ya biasa rekreasi malam anak-anak muda yang Oh, suka nongkrong. Ya, ini seperti ini. Kanan banyak sekali iya, iya. yang disediakan. Ya, ini kita berada di jembatan. Ya, itu kayak berada di mana ya? Di Australia ya? Ya, kalau malam Ya. bagus sekali kalau malam ya. Ya. Luar biasa kawan-kawan ini. Di Indonesia ini memang luar biasa. Ya, Indonesia tanah air. Oke. Oh, Toko daging Nusantara. ini Oke. pedagang Nusantara kawan-kawan. Tapi ini bukan iklan ya. Nah, ini bukan iklan. Ini bukan di endorse. Kita hanya bersedekah aja. Informasikan. Kami hanya Berarti memberikan wilayah ini informasi. tempat wisata bisa dibilang ya. Iya. Tempat Pusat, ini salah satu pusat keramaian juga ada di sini. termasuk ramai juga. Begitu ya. Termasuk ramai juga di sini. Oke. Biasa. Kita mutar balik sekedar menginformasikan ini menuju ke alun-alun Depok. Oke. Ini banyak yang masih begadang ini berarti. Ya, rame banget. Termasuk salah satu tempat keramaian juga ya.
tempat nongkrongan anak. Ya, tempat tongkrongan bagi anak-anak muda. Ya, di sana tempatnya. Pak. Ya, betul. Oke. Yoi. Iya. Kita kembali lagi ke jembatan Jalur semula. Australia. Iya. Oke, Cipayung, Citayam. Kita masuk Jalan Raya Cipayung. Jalan Raya Cipayung. Ya, masuk wilayah Cipayung. Ini sudah Citayam ya, Pak? Ya, kita masuk Citayam. Oh iya iya, ini Pak. Atas ini ya? Ya, ini Cipayung, Citayam. Oh, udah masuk Citayam ya. Oh iya. Citayam Vision Week. Citayam Vision Week ya. Ya. Citayam Vision Week ini ada di sini. Ya, berasal dari penggagas Vision Week dari pemuda-pemudi Citayam. Ya, sempat viral beberapa artis dadakan yang muncul di momentum Ya. Citayam Vision Week. Pukul 12 lewat menuju jam 1 udah dini hari ya. Ya. Udah masuk ke waktu dini hari kan. Jam 12 lewat kan? Iya. Ya. Jadi ini sebenarnya tempat ini ramai juga. Di wilayah sini. Iya, cuman karena udah larut jadi semua pedagang-pedagang asongan udah pada tutup. Tapi kalau biasanya siang macet ya. Macet, rame. Disebabkan karena banyak pedagang kaki lima. Nah, kita berada di samping rel Ya. yang melintasi stasiun Citayam, kemudian Ujung Gede, Oke. kemudian Cilebut, dan masuk ke stasiun terakhir, stasiun Bogor. Ya. Ya. Jadi di sini tinggal 2 stasiun lagi udah masuk stasiun Bogor. Nah, kita dalam perjalanan ini ya semoga sampai tempat tujuan dengan selamat. Ya, kita utamakan keselamatan. Ya, kondisi sini kosong dan memang di bantaran anak kali yang di samping jadi memang gelap. Jadi kita harus hati-hati dalam mengendarai mobil atau kendaraan roda 2, yaitu motor. Halo Infosa. Ya. Kumis. Stasiun apa? Rel kereta semua ini ya. Ya, sepanjang ini rel kereta menuju Sepanjang desa. jalan ini. Ini Jalan itu rel sepanjang jalan ini rel kereta semua. Iya, rel kereta semuanya. Tapi jalan lampu jalan kurang ya sini Ya, ya. lampu jalan. Ya kurang. juga ya. Kayak juga nih. Jalan kurang baru lampu kita mati lagi. Ya. Harusnya wilayah-wilayah begini mesti harus lampu jalan banyak ya. Iya. Biar lebih terang begitu maksudnya. Karena ini kalau orang mau lewat
jalan kaki lewat sini juga kalau malam banget tuh orang juga nggak berani juga itu. Nah, kawan-kawan, inilah kondisi Citayam ya, tapi kami melewati jalur sepanjang jalan ini rel kereta. Ya, Jadi tidak ada gedung-gedung besar karena memang seperti ini kecamatan ya, kecamatan, kabupaten, kecamatan. salah satu kecamatan ya. Soalnya ini udah nggak ada gedung-gedung ini, gedung besar ini. Untuk pusat kotanya itu masih masuk di wilayah Depok. Skala administrasi masih di bawah pemerintahan Kota Depok. Dan, Berarti Citayam masuknya Depok. ya, masih masuk Depok, pemerintahan Depok. Iya. Pantasan dari tadi saya lihat gedung-gedung besar udah nggak ada. Ya, Oh, berarti sepertinya salah satu kecamatan ini. ya ini kecamatan Cipayung. Ya. Jadi anggap saya kita pulang kampung ya. Ya, pulang kampung. Perjalanan yang sangat Ya. pasti melelahkan. Ya. Lelah dengan penuh hikmah. Jadi anggap saya kita pulang kampung. Perjalanan yang penuh dengan keseruan, penuh dengan hikmah, penuh dengan obrolan santai Ya. sambil menginformasikan kondisi jalan terkini. Ya, kondisi jalan terkini sebentar lagi kita akan masuk untuk menyeberangi jembatan, menyeberangi stasiun rel kereta Oke. menuju ke kediaman di mana tempat kami tuju, tempat yang nanti kita akan sampai ya. Sekedar informasi juga, perjalanan ini kurang lebih sekitar 30 menit, mendekati Lebih bang? Udah lebih ya? Ya. Jadi Hampir 60. Oke, berarti kita pastikan dengan santai-santai ini kita memakan waktu sekitar Nah, kawan-kawan kita udah ambil jarum belok ke ya, ini jembatan nyebrang Lalu rel. masuk ya. Iya. Aduh. Nah, iya. Ini Villa Laskar Indah Iya, betul. menuju ke tempat tinggal kita. Ya. Citayam. Ya, oke, kita masuk kampung-kampung. Nah, udah berada di ini, ada kontrakan-kontrakan di sini. Oh. Tapi kalau wilayah-wilayah ini kan jam-jam begini udah sepi ya. Sepi. Jadi enak kalau kita tinggal di wilayah-wilayah ini memang enak. Jauh dari pusat keramaian kan. Lumayan. Jadi kalau masuk rumah kota Iya. itu pusing, Betul. pusing 7 keliling. Kalau mau senang, tidak Nah berisik. itu tetangga-tetangga yang lagi keluar malam buat seperti cari makan ya. Kalau malam cari makan aja. Lain dari itu, Karena kalau bukan cari makan, jam begini nggak ada barang lagi. ada lagi kecuali makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab. Ya. Kecuali makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab yang keluar malam ini. Iya betul. Tanda kutip. Oh, belok lagi ya? Iya. Ini perlu dengan liku-liku.
perlu dengan liku-liku untuk masuk menuju ke tempat tinggal. Oh, emang kita pulang kampung emang betul bang. Emang betul-betul pulang kampung. Pulang kampung Citayam. Oh, udah sepi. Banget. Paling ini warung masih buka, Warung Margonda. tapi kalau kondisi jalan udah sepi, nggak berisik lagi gitu loh. Orang udah tutup semua. Berhenti beraktivitas. Ya, Mungkin betul. kita sudah bisa melintasi. Oh, Sudah belum ya? Karena di sini ada perbaikan jalan. ini, oh, ini rumah ya? Ternyata belum bisa dilewati. Masih ada perbaikan. Belum bisa dilewati? Ya. Oh, Ada perbaikan gorong-gorong buat bisa dilewati lewat jalur lintas menuju Mama Kota. iya, iya, iya. Ya, terlebih lagi Danau Indah. Oh, ini, oh ini danau ya? Iya, Wah, luar biasa kawan-kawan. Ini danau besar sekali ya. Ini namanya danau apa bang? ini Danau Setu. Danau? Setu. Oh, iya, iya. Bapak kepala suku. Oh, iya, iya. Itu ada pos ronda. Jadi masyarakat lagi aktifkan pos ronda malam. Pos ronda ya? Iya. Oh, iya, iya. Iya, kita telah sampai di ujung kampung. Alhamdulillah, Alhamdulillah kawan-kawan, Ya. kita sudah sampai. kita sudah sampai di markas Goran Riun. Markas? Goran Riun. Markas Kurandriun. Ya, dari depan bisa diambil. Oh, ini udah sampai di Iya. markas Kurandriun kawan-kawan. Jadi beliau ini markasnya beliau Kurandriun. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Yayasan Pendidikan Islam Kurandriun. Pondok Tahfiz Quran Kurandriun. Tingkat SD, SMP, SMA. Gratis untuk yatim dan duafa. Oke, baik kawan-kawan. Untuk Terima kasih kawan-kawan sekalian. Perjalanan kami kurang lebih 1 jam dari Jakarta sampai Citayam, Jawa Barat. ya, Alhamdulillah sampai dengan selamat, tidak kurang apapun. Mudah-mudahan informasi jalan tadi yang kami informasikan bisa menjadi informasi aktual untuk sahabat-sahabat yang ingin berkendaraan baik roda 2, roda 4. Berhati-hatilah dalam perjalanan, utamakan kesehatan terutama sampai tempat tujuan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.